Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kaina, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Saat usia Vander mulai mendekati 30 tahun, Vander memilih menikah dengan wanita Jawa Belanda yang sempat dijodohkan ayahnya dahulu. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Dietrich Espen. Anak lelaki yang belum sempat dia lihat karena tepat di usianya yang ke-30 tahun, Vander meninggal dunia setelah hampir setahun dia menikah. Sebelum meninggal, Vander juga sempat merasakan sakit yang sama seperti yang dialami oleh ayah dan ibunya. Dia menderita kepanasan di sekujur tubuhnya. Merasa memiliki penyakit yang aneh, Vander menyadari bahwa penyakitnya berasal dari dosa kedua orang tuanya. Hingga akhirnya dia pun menulis sebuah surat wasiat untuk anak cucunya nanti apabila nanti dirinya telah tiada. 6 hari sebelum Vander bertemu dengan kematiannya, si iblis sempat datang pada Vander. Sang iblis menawarkan penawar dari penyakit terbakarnya. Namun Vander menolak dengan tegas dan memilih untuk mati daripada harus menukar jiwanya dengan nyawa orang lain. Atas pendirian serta tekadnya itu, Vander pun akhirnya meregang nyawa dengan keadaan yang teramat tersiksa. Sebelum kematian Vander, ada banyak misteri yang terjadi yang belum sempat dia pecahkan. Keluarganya begitu banyak menyimpan rahasia gaib penuh misteri. Dia mungkin satu-satunya orang yang mengetahui kejahatan analis. Vander mengetahui rahasia keluarga dan memilih tidak menceritakan aib keluarganya pada siapapun, kecuali pada anak keturunannya. Itu pun melalui surat wasiat yang sempat dia tulis seminggu sebelum dirinya meninggal. Tujuan Vander menulis wasiat itu, dia ingin mengisahkan apa yang dia ketahui mengenai keluarganya, agar anak cucunya tidak menderita, agar tidak membunuh siapapun. Meskipun dia mengetahui syarat utama untuk hidup lebih panjang, tapi Vander lebih memilih untuk mati. Sejak kematian Vander, semua orang berduka cita, termasuk istrinya. Semua harta kekayaan Vander secara otomatis jatuh pada istrinya yang tengah mengandung anak dari Vander, dan nantinya akan menjadi ahli waris tunggal dari sang ayah. Kematian Vander meninggalkan luka terdalam bagi sang istri. Tepat 1 hari setelah kematian Vander, keesokan harinya kuburan Vander ditemukan dalam kondisi terbongkar. Mayatnya keluar dari tanah, seorang telah membongkar makamnya dan mengambil jantungnya. Sementara itu, Dietrich Espen. Di usia Dietrich Espen yang ke-21 tahun, Annelies sempat menampakkan dirinya. Annelies sudah terlihat mulai menua. Orang-orang tidak mengenalinya. Di desa Sumberwangi, Annelies mendirikan sebuah kedai warung nasi rawon karena memang dahulunya dia ahli dalam mengolah masakan itu. Bermodal perhiasan yang sempat dia bawa di tubuhnya, dia gunakan sebagai modal awalnya untuk membeli tanah dan membuka kedai pertamanya di desa Sumberwangi. Kopi jenis Robusta dan kopi yang ditanam di daerah basah biasanya menghasilkan buah pada musim tertentu, sehingga pemanenan juga dilakukan secara musiman. Musim panen biasanya terjadi mulai bulan Mei dan Juni dan akan berakhir sampai bulan Agustus. Jika beruntung, perkebunan bisa memanennya sampai bulan September. Saat itu tepat di tengah hari, saat panen akbar kopi, 2 orang buruh kebun berteriak histeris. Mereka mendapati sepotong kepala tergantung di tengah hutan. Kepala manusia berjenis kelamin lelaki tersebut diikat pada bagian rambut yang disambung dengan tali. Wajahnya terlihat pucat, darah sudah mulai mengering. Kepala tersebut terlihat dengan jelas menggantung di salah satu ranting pohon karet. Mendengar suara jeritan, orang-orang pun mulai panik. Pada musim panen seperti ini memang banyak buruh wanita yang mayoritas dipilih sebagai buruh pemetik kopi. Ada kepala, ada kepala. Kedua wanita itu berlari keluar kebun. Namun ternyata di balik rimbunnya semak-semak yang tinggi, ada bahaya yang mengintai. Seekor macan tutul menyerang salah seorang buruh itu hingga tewas secara mengenaskan, dengan kondisi tubuh dan wajah yang hancur tercabik-cabik. Ada apa? Teriak buruh lainnya yang juga terkejut. Warni disambar macan. Di sebelah mana? Lereng bukit dekat pohon beringin besar. Beberapa orang laki-laki yang mempunyai keberanian segera mengambil tongkat serta api karena biasanya binatang buas takut dengan api.
Jalanan yang curam serta licin ditambah curah hujan yang tinggi membuat tanah di sekitar Sumberwangi gembur dan mudah longsor. Puluhan warga yang sebagian berani mencari lokasi hilangnya Warni secara berkelompok. Para centeng petugas keamanan pabrik ikut juga terlibat dalam pencarian sebab serangan macan tutul memang sering terjadi di desa itu. Maka para warga seringkali memburunya agar tidak lagi menyerang manusia. Hampir lebih dari setengah hari, warga akhirnya menemukan Warni. Kondisi jasadnya rusak parah dengan kondisi wajah yang tidak dapat dikenali lagi serta tubuhnya yang hancur. Selain Warni, warga juga mengevakuasi jenazah seorang laki-laki yang kepalanya digantung di pohon. Di bawahnya ditemukan tubuh lelaki yang kepalanya digantung itu dengan kondisi yang sama, rusak tercabik-cabik. Hanya herannya, sepertinya memang sengaja dibunuh dan dagingnya ada yang mengambil sebab pada bagian paha, lengan serta daerah tubuh lainnya tampak jelas sayatan pisau di sana. Lagi-lagi warga Sumberwangi dibikin geger, mengingat dulunya banyak anak-anak gadis serta pemuda yang dikabarkan hilang begitu saja. Kini teror yang terjadi bakal lebih menakutkan. Ada beberapa kali ditemukan orang-orang yang tewas akibat diserang macan. Ditambah lagi sekarang adanya penemuan mayat laki-laki dalam kondisi termutilasi sangat parah. Apa yang terjadi dengan jenazah yang kepalanya tergantung tersebut tidak lain adalah perbuatan dari Analis. Selain menjadi manusia, pada malam hari dia juga menjadi setan pada tengah malam. Dia menjadi kuyang bergentayangan meneror warga desa mencari orang-orang yang melahirkan pada tengah malam untuk dia hisap darahnya sampai habis. Selama masa persembunyiannya, Analis semakin sakti. Dia bahkan dengan ilmu hitamnya mampu memerintahkan seekor macan untuk mencarikan mangsa untuk dirinya. Saat itu, pertengahan tahun 1941 ke 1942, Belanda mulai mengalami krisis kekuatan di Hindia Belanda. Jepang telah menargetkan Hindia Belanda sebagai target serangan berikutnya setelah mereka berhasil menaklukkan semenanjung Melayu. Sehingga Jepang lebih memiliki power untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai batu loncatan besar untuk menguasai seluruh Asia Raya. Apalagi Hindia Belanda memiliki peta yang strategis untuk mereka menduduki wilayah perang Asia Pasifik. Dietrich Espen menghadapi dilema yang besar. Armada tempur Jepang sudah mulai memasuki Pulau Jawa. Jepang menargetkan orang-orang berkulit putih seperti dirinya untuk ditangkap dan dikuasai segala asetnya. Tujuan Jepang selain untuk penjajah, juga untuk menghapus semua pengaruh Eropa di seluruh tanah Hindia Belanda. Hari yang menakutkan itu telah tiba. 3 unit truk militer Jepang mulai memasuki desa Sumberwangi. Tentara Jepang pun mulai menyisir siapa saja orang-orang berkulit putih, baik itu Belanda Tulen maupun keturunannya. Mereka yang tertangkap langsung dikumpulkan dan dibawa ke dalam bak truk untuk dijadikan sebagai tahanan sipil musuh negara. Rumah besar dengan tembok setinggi 2 kali orang dewasa, pintu gerbangnya yang terbuat dari plat besi tebal digedor dengan keras dari luar. Centeng yang menjaga rumah besar tersebut mengintip pada lubang pagar yang lebarnya tidak lebih dari 30 cm. Dilihatnya seorang anak muda berkacamata berkulit putih asli orang pribumi, sedang di belakangnya ada sekitar 11 tentara. Centeng di rumah Dietrich menanyakan rombongan tentara yang meminta untuk dibukakan pintunya. Wajahnya terlihat sangar. Dia percaya diri sebab di dalam tubuhnya merasa memiliki ilmu raja, yakni ilmu kebal tahan bacok, jadi tidak pernah merasa takut pada siapapun. Seorang penerjemah mendekatkan wajahnya pada pagar, berbicara sambil sedikit berbisik. Dia berkata pada centeng itu, "Ini tentara dari Nippon. Mereka mencari tuan tanah pemilik perkebunan. Kami mau masuk." "Tidak boleh masuk. Pikirkan akibatnya apabila kamu melarang mereka masuk." Penerjemah tersebut berusaha meyakinkan. "Tidak ada urusan. Pokoknya kalian tidak boleh masuk." Ucap centeng itu menegaskan, apabila tidak sopan maka mereka tidak ada yang boleh masuk. "Mas, ini tentara Jepang, jangan coba-coba menghalangi. Mereka ini gak ada istilah nego, berani menolak maka siap mati," kata si penerjemah mengingatkan kembali si centeng. Centeng tersebut memperlihatkan atribut militer serta bawaan yang dibawa oleh tentara dari Nippon. Bahkan setiap tangan mereka memegang bayonet dalam kondisi siaga tempur. Apalagi ilmu kebalnya tidak pernah dicoba pada senjata api. Akhirnya dia pun berpikir tidak mau ambil resiko daripada mati sia-sia.
Centeng yang merasa kedatangan mereka serius serta tanpa negosiasi, dia pun bergegas membuka pintu pagar. Wajah sangarnya berganti senyum indah penuh penyambutan. Centeng itu kebingungan ketika mendengar tentara tersebut berbicara menggunakan bahasa Jepang. Dia pun kemudian bertanya kepada si penerjemah. Mereka mau bertemu dengan Detrick. Katanya disuruh untuk menghadap wakil dari utusan tentara Kaisar Hirohito. Dan selang beberapa saat, salah seorang komandan memerintahkan agar menyeret semua orang Belanda untuk dijadikan tawanan perang mereka, termasuk pemilik perkebunan itu karena asetnya akan disita oleh Jepang dan akan dijadikan aset milik Kaisar Hirohito. Tentara Dai Nippon merangsek masuk, menangkap semua staf perkebunan yang berambut pirang untuk dijadikan tawanan sebagai musuh sipil negara. Melihat penangkapan secara besar-besaran membuat para buruh berdiam diri. Mereka tidak mau terlibat terlalu jauh dalam urusan dengan tentara Jepang yang terkenal sadis dan brutal. Detrick yang baru menikah mau tak mau menjadi salah satu tawanan mereka. Detrick menjadi salah satu target yang harus dibawa, baik dalam itu keadaan hidup ataupun mati. Sebab orang Belanda yang kaya raya sudah masuk daftar orang yang akan mereka tangkap. Sedangkan yang miskin akan dipaksa menjadi buruh kerja rodi. Yang kaya nyawanya akan diampuni asal mau menyerahkan semua aset perkebunan dan tanahnya pada Jepang. Maka imbalannya dia akan dikembalikan ke negaranya Belanda dan meninggalkan semua yang dia punya. Menjadi orang Belanda yang tidak tahu kampung halaman bukanlah sebuah pilihan yang baik bagi Detrick. Dia lahir dan besar di Hindia Belanda. Bila dia dikembalikan ke negara Belanda, dia di sana juga tidak memiliki siapapun. Dia tidak memiliki saudara ataupun keluarga. Dia merasa dirinya orang Hindia Belanda. Dia hanya keturunan Belanda dan berkeluarga dengan orang asli pribumi. Satu-satunya keluarga yang dia miliki hanyalah istrinya yang kini tengah mengandung anak pertamanya. Melihat suaminya dibawa oleh tentara Jepang, Kinashi Rahayu tidak tinggal diam. Dia berusaha melawan dan menghalangi tentara Dai Nippon. Bahkan dia tidak memperdulikan moncong senjata yang mengarah padanya. Kinashi berharap tentara Dai Nippon tidak membawa suaminya. Akan tetapi, sang ayah bersikeras melindungi anak wanitanya agar lebih tenang dan merelakan kepergian suaminya untuk sementara waktu. Sebab saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk mereka mempertahankan Detrick karena Jepang sedang melakukan pembersihan besar-besaran bersama para pejuang kemerdekaan. Awalnya Kinashi hampir diangkut oleh tentara Dai Nippon dan akan dijadikan sebagai Jukun Lanfu. Beruntung orang tuanya adalah seorang kepala desa, sehingga orang tua Kinashi Rahayu dengan berbagai cara membujuk komandan pasukan Dai Nippon. Sementara sang ayah meminta tentara Dai Nippon untuk memaafkan kesalahan anaknya dan memohon agar tidak membawa anaknya ke kamp tahanan. Karena merasa iba, akhirnya tentara Dai Nippon mengurungkan niat untuk membawa Kinashi Rahayu. Sejak masuknya pemerintah Kekaisaran Jepang di tanah Hindia Belanda, para pemuda serta pejuang kemerdekaan bersatu padu. Mereka memanfaatkan power Jepang untuk mengusir orang-orang berkulit putih yang selama ini dikenal sebagai bangsa rasis, penindas serta mengejek kaum pribumi. Sebab sudah lebih dari 300 tahun lamanya, bangsa Belanda tinggal di Hindia Belanda. Detrick Espen resmi menjadi tahanan Belanda karena ia dianggap sebagai orang berpengaruh di tanah Jawa. Apalagi perkebunan miliknya menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Maka secara otomatis namanya masuk sebagai target tawanan Jepang. Siang hari itu, orang-orang Belanda dan orang-orang keturunan Belanda dikumpulkan di lapangan depan kantor balai kepala desa di sebuah pendopo di Sumberwangi. Suara deras arus sungai serta pemandangan alam hijau menjadi saksi bahwa kekuasaan Belanda di Hindia Belanda telah berakhir. Detrick Espen kala itu dihadapkan pada dua pilihan, mati atau ikut dipulangkan ke Eropa. Detrick dan orang-orang Belanda lainnya yang kaya raya memiliki nasib yang lebih baik. Mereka dipilih untuk pulang mengikuti kemauan orang-orang Jepang untuk pergi ke tanah Eropa. Sedangkan yang tidak beruntung langsung dieksekusi di tempat dengan cara dipenggal kepalanya. Penumbasan orang-orang kulit putih oleh Belanda telah menjadikan desa Sumberwangi menjadi tempat pembantaian mengerikan. Hanya wanita dan anak-anak Belanda yang dibiarkan hidup. Mereka diangkut menuju ke kamp. Wanita mudanya mereka paksa untuk menjadi budak seksual, sedangkan para lelaki yang melawan akan dibunuh, yang menyerah akan dijadikan pekerja rodi sampai mereka mati.
Mayat-mayat laki-laki Belanda tidak ada yang dikubur. Lebih dari 70 orang dieksekusi mati. Mayatnya dibuang di sungai jeram berbatu. Air yang bening hari itu seketika berubah warna menjadi merah karena darah. Mayat-mayat bergelimpangan di sungai tanpa ada yang mengurus ataupun berusaha menguburnya. Mayat-mayat dibiarkan busuk begitu saja. Detrik dan beberapa orang kaya lainnya dibawa satu rombongan menuju ke kota Surabaya. Mereka langsung diangkut menuju kapal, diantar sampai ke negeri Belanda. Penderitaan orang-orang Belanda masih belum berakhir. Di kapal yang tidak layak, mereka terombang-ambing di lautan. Perjalanan yang berbulan-bulan dengan stok makanan seadanya membuat nasib mereka semakin memilukan. Analis yang hidup lebih dari 3 generasi menjadi saksi pilu perjuangan hidup orang Belanda dari serangan mematikan tentara Jepang. Meskipun dia orang Jawa Belanda, akan tetapi wajahnya menyelamatkan dirinya. Dia lebih terlihat sebagai orang Jawa ketimbang orang Belanda. Bahkan ilmu hitam yang dimilikinya membuat dia dilindungi oleh warga desa. Analis mengganti namanya dengan panggilan Kawul, akan tetapi warga desa lebih sering memanggilnya dengan nama Barawon. Kembali ke masa kini, Ratna Ningrum memegang tangan Bagor. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak lazim di dalam ruangan pengap itu yang tanpa ventilasi udara. Di kanan dan kirinya, dia melihat ada beberapa orang seperti menyaksikan kegiatan mereka berdua. Bah, mulut Ningrum bergetar. Dia ingin memberitahu mbahnya bahwa mereka berdua sedang kedatangan tamu. Ningrum melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah baju merah menyala, dengan tinggi tubuhnya setinggi 3 meter dan lebar tubuhnya kira-kira 2 meter. Wanita yang dilihatnya jauh lebih besar daripada makhluk yang lainnya yang juga datang mengerubungi mereka. Dalam keadaan panik dan takut, Ningrum menggoyang tubuh Laksmi yang terlihat tidak bergerak sedikit pun. Mereka tidak mengganggu, Dok. Mereka cuma mau melihat kegiatan kita, jawab Simba. Tapi aku takut, Bah. Ningrum menutup wajahnya bersembunyi di belakang pundak Bagor. Jika kamu sudah mendapatkan jawabannya, segera pulang, Dok. Kami di sini diganggu, ucap Simba pada telinga Laksmi. Laksmi yang masih dalam dimensi lain tidak meresponnya sama sekali meskipun mendengar dengan jelas suara Bagor. Ada banyak jawaban yang harus dia ketahui mengenai keluarganya. Laksmi menyaksikan berbagai kepiluan semasa perang Belanda dengan Jepang. Tubuhnya terbawa lagi pada zaman berbeda. Zaman di mana Bintang Asih Kemuning lahir dan tumbuh sebagai wanita kembang desa Sumberwangi. Wajahnya terlihat ayu dan cantik. Garis wajahnya memancarkan lekuk wajah sang ayah dengan mata sedikit biru, bibir merah, rambut hitam panjang dan tubuh proporsional. Bintang Asih Kemuning adalah ibu dari neneknya. Bintang Asih Kemuning memiliki ketertarikan pada ilmu hitam. Ilmu yang di zaman itu begitu banyak digemari oleh sebagian masyarakat Jawa. Mereka menyebutnya sebagai ilmu kebatinan atau bisa juga disebut dengan ilmu kanuragan. Bintang Asih Kemuning juga pandai mempelajari ilmu-ilmu pencaksilat, teknik bela diri serta teknik pembela diri. Dia menikah di usia 16 tahun dengan seorang lelaki Jawa Tulen yang dikenal sebagai dukun muda di desa Sumberwangi. Di zaman itu profesi dukun sangat menjanjikan. Semua orang datang padanya, baik itu untuk mencari jodoh, untuk santet, pengelari, serta berbagai macam kebutuhan masyarakat, bahkan berobat secara mistis sekalipun. Dan di usia yang ke-25 tahun, Bintang Asih pernah didatangi oleh jin, makhluk wanita berkaki tipis yang pernah datang pada analis sewaktu malam hari. Dengan berbagai bujuk rayunya, jin itu menawarkan ilmu hitam pada Bintang Asih, yakni setelah sang suami mulai bermain nakal dengan serong terhadap wanita di dusun sebelah, sehingga menjadikan dia berperilaku sejadi-jadinya sebagai penganut ilmu hitam. Ditambah lagi, para sekte pemuja iblis mengetahui bahwa Bintang Asih sebagai keturunan langsung dari analis. Maka mereka pun menjadikan wanita itu sebagai tumpuan keilmuan mereka dan terus mempertahankan ajaran analis. Nasib Bintang tidak jauh dari nasib kakek dan ayahnya. Dia juga meninggal di usia yang ke-30 tahun. Dia juga merasakan rasa sakit hebat akibat terbakar. Dia menderita di ujung kematiannya, hingga akhirnya Bintang Asih Kemuning ditemukan tewas gantung diri akibat tidak kuat menahan sakit di sekujur tubuhnya.
29 Oktober 1945, senja baru saja sampai di ujung gunung. Dari markas pejuang telah sampai sebuah surat dari markas besar di kota Surabaya. Saat itu seorang Letnan II Gandaria, anak dari Bintang Asih Kemuning, di desa Sumberwangi, dia menjadi pemimpin pejuang yang mendapat instruksi penting dari kota Surabaya. Dia mendapatkan perintah untuk tidak menyerang dan membiarkan rombongan truk militer Jepang lewat. Truk tersebut dibawa oleh salah seorang militer, utusan dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat Surabaya. Truk itu ditugaskan menjemput 45 orang tentara Jepang yang berlindung dalam rumah Dietrich Espen. Pasukan Jepang terjebak dalam rumah bekas milik seorang Belanda setelah terjadi pertempuran hebat dengan pasukan pejuang. Saat itu pasukan Kaigun Jepang mendapatkan amnesti. Mereka diizinkan untuk meninggalkan desa Sumberwangi dalam keadaan menyerah tanpa senjata kepada para pejuang Republik. Kekalahan utama Jepang pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan kekuatan di Indonesia juga melemah. Kekalahan telak serta beruntun dari pasukan Sekutu Nica, gabungan pasukan Inggris dan Belanda yang kembali masuk ke Indonesia, mengumpulkan serta melucuti semua senjatanya untuk diserahkan pada Inggris. Pasukan-pasukan pejuang yang saat itu sedang mengepung tentara Jepang mendapat titah agar membebaskan dan membiarkan pasukan Jepang untuk lewat. Rencana penjemputan senjata itu, tentara Jepang yang telah menyerah akan dibawa ke pelabuhan Tanjung Perak untuk dikumpulkan dengan tentara lainnya, karena selanjutnya akan dipulangkan ke Jepang. Di sana semua pasukan Jepang yang telah dilucuti senjatanya akan dipulangkan secara serentak. Sejak Presiden Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Indonesia pun telah kembali mempunyai power yang kuat di mata dunia. Sebagai negara yang berdaulat, kabinet-kabinet awal pun langsung dibentuk. Begitu juga para pejuang-pejuang yang membentuk kelompok sendiri disatukan menjadi TKR. Dari desa Sumberwangi maka dipilihlah Gandaria sebagai letnan sekaligus pemimpin tertinggi TKR di desa. Alih-alih membiarkan rombongan truk tersebut lewat, Komandan TKR Sumberwangi malah memblokade jalannya, menyuruh rombongan truk untuk memutar ke sebelah kanan dengan alasan jalur sebelah kiri jembatannya sedang rusak akibat terkena ranjau darat. Jembatan itu rusak ketika pasukan TKR dan tentara Jepang melakukan kontak senjata sebelum Jepang terpojok dan berlindung di rumah Dietrich Espen yang mereka gunakan sebagai markas pertahanan terakhir. Jalur perjalanan yang teralihkan memaksa 3 unit truk militer rombongan iring-iringan tentara Jepang melewati jalanan yang lebih curam. Mereka memang belum hafal jalan dan mau tidak mau berjalan mengikuti jalur itu. Meskipun tanpa arah tujuan yang pasti, tujuan utama mereka adalah ingin keluar dari desa Sumberwangi yang telah terkepung berhari-hari oleh pasukan pejuang. Dalam rombongan pasukan pejuang, ada 3 orang anak bintang yang menjadi tentara TKR. Mereka pun ikut serta mengintai 45 orang tentara Jepang itu. Jalanan yang terjal, rusak dan licin membuat truk tidak bisa melaju dengan cepat. Hingga sampai pada depan jembatan kecil persis di ujung perkebunan, massa dan rakyat bersama para pejuang Sumberwangi langsung melakukan pengepungan. Sang sopir pun langsung kebingungan. Kami meminta bukti surat izin, kenapa tentara Jepang harus dibiarkan lewat? Saat itu Letnan II Gandaria dan beberapa pengawalnya menghadang tepat di tengah jalan. Kami sudah memiliki izin, sahut sopir truk itu tanpa turun dari kursi kemudinya sambil menunjukkan surat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka menunjukkan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo yang dibubuhi dengan tanda tangan Presiden Soekarno. Apakah ini asli? Tanya Gandaria. Iya, itu asli. Kenapa aku tidak mendapatkan salinan surat dari gubernur? Apakah mereka tidak mengirimkannya pada kalian? Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian lewat sebelum aku juga mendapatkan surat. Ucap Gandaria berbohong padahal dia memiliki salinan surat. Letnan, tidak cukupkah aku sebagai orang pribumi meyakinkan dirimu? Siapa namamu? Tanya Letnan Gandaria. Aku Kopral Ranto, utusan langsung dari Jenderal Samsi. Sini Samsi. Letnan Gandaria menarik kerah baju Kopral Ranto yang secara jabatan di bawah letnan. Kamu tahu kenapa kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Ranto terdiam. Itu karena bangsa ini dihianati oleh orang-orang Belanda berkulit hitam seperti kalian. Belanda berkulit hitam yang dimaksud oleh Gandaria
adalah tentara KNIL buatan Belanda yang berisikan orang-orang pribumi yang tugasnya untuk menangkapi orang-orang pribumi. "Letnan, pikirkan kembali keputusanmu," Kopral Ranto mengingatkan atasannya. "Diam, atau aku akan komandoi tentaraku untuk menghabisi kalian," ancam Gandaria. Di saat Letnan Gandaria sedang berdebat dengan Kopral Ranto, salah satu tentara Kaigun mulai mengarahkan senjata ke kepala Gandaria tanpa sepengetahuan pasukan Jepang. Tujuannya hanya untuk berjaga-jaga apabila Gandaria memerintahkan para pejuang untuk menghabisi mereka yang ada di dalam truk. Pemeriksaan yang alot serta suasana yang mencekam dan menakutkan bagi tentara Jepang membuat mereka khawatir serta was-was bahwa perjalanan ini akan menemui jalur buntu. Mereka khawatir pasukan pejuang akan menyerang terlebih dahulu. Apalagi ketika itu TKR dan rakyat memiliki senjata api sendiri yang dapat dari hasil rampasan perang dari rekannya yang telah tewas saat pertempuran sebelumnya. Letnan II Gandaria mengambil surat izin tersebut dan membacanya karena memang sebelumnya dia telah menerima perintah untuk membiarkan seluruh tentara Jepang yang bersembunyi dan bertahan agar dibiarkan lewat begitu saja. Namun, kebencian Gandaria pada Jepang sudah memuncak membuat dia memang berniat membantai tentara tersebut tanpa ampun. Akan tetapi niatnya terhalangi oleh surat perintah dari menteri dan presiden. Di tengah alotnya pemeriksaan, tiba-tiba saja seorang prajurit Kaigun melepaskan tembakan pistol ke udara. Maksudnya ingin menggertak pasukan pejuang agar tidak menghalangi perjalanan mereka. Akan tetapi, tembakan tersebut justru direspon sebagai sebuah komando bagi massa dan rakyat bersama pejuang untuk menyerbu tentara Jepang itu. Maka akibat suara tembakan tersebut tumpah ruahlah ratusan orang pejuang memasuki truk. Mereka marah lalu menarik satu persatu tentara yang membawa berbagai macam senjata yang diangkut dari markas. Mereka yang terlanjur mengamuk segera menyerang tentara Jepang. Pasukan Kaigun sudah tidak bisa berkutik, diseret keluar truk hingga menjadi pertempuran kecil tanpa senjata. 45 orang tentara Jepang tersebut mereka serang secara membabi buta. "Jangan biarkan ada yang lolos," teriak Gandaria. Sontak saja semua pejuang menangkapi para tentara yang berusaha kabur. Dan singkatnya setelah melalui pertempuran kecil tanpa senjata, beberapa menit kemudian massa berhasil menangkapi tentara Jepang. Mereka mulai merampas barang-barang yang ada di dalam truk, mengambil ratusan pucuk senjata api, dan menjadikan 45 orang tentara Jepang sebagai tawanan. Semua tentara Jepang dikeluarkan dari dalam truk. Mereka disuruh duduk tanpa pakaian dengan tangan yang terikat ke belakang antara satu sama lain. 4 jam telah berlalu, 45 orang tentara yang tangan dan kakinya semua terikat dibiarkan tergeletak di tanah. Para pejuang menunggu perintah apakah para tentara itu dilepas kembali atau sebaliknya langsung dieksekusi. Ramainya berita tentang tertangkapnya 45 orang tentara Jepang membuat desa Sumberwangi menjadi ramai, terutama rakyat yang pernah mengalami kekejaman Jepang. Selama masa pendudukan di Indonesia, tentara Jepang banyak melakukan pembunuhan sadis tanpa ampun. Para tentara Jepang itu membunuh suami, ayah, serta saudara mereka, membuat mereka membenci pasukan Kaigun. Bayangkan saja, hanya dalam tempo 8 bulan bertugas tentara Jepang, sudah lebih dari 70 orang laki-laki dan wanita yang dieksekusi dan dibunuh. Bahkan anak-anak gadis mereka diambil secara paksa dijadikan sebagai budak pemuas untuk melayani kebutuhan biologis tentara Jepang itu. Orang-orang yang memiliki dendam secara pribadi, mereka diam-diam menyerang dan menebas kepala salah satu tentara Jepang, sehingga terjadilah kembali keributan. Pasukan Jepang yang ketakutan berusaha berlari, tetapi pejuang yang kebanyakan anak-anak muda tidak membiarkan begitu saja. Mereka pun menyerang dan membantai tentara yang berusaha melepaskan diri itu. Hingga akhirnya tersisa sekitar 39 tentara Kaigun yang selamat. Atas dasar perintah dari Laksamana Gandaria menyuruh semua tentara Jepang yang tersisa agar dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya dikarenakan kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini di desa Sumberwangi. Laksamana yang terlanjur emosi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen 4 TKR Mayor Samsi, massa rakyat dan pejuang, lantas menggiring para tawanan perang itu ke tepian sungai, dan satu persatu serdadu Jepang yang sudah tidak berdaya itu pun kemudian disembelih. Mayatnya dihanyutkan dan dibuang ke dalam sungai.
Air sungai Sumberwangi saat itu sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang yang sudah dibantai. Malam itu menjadi malam paling mengerikan. Bagaimana tidak, ratusan pejuang melampiaskan kemarahan yang selama ini telah mereka pendam. Singkatnya, 1 hari setelah pembantaian, analis datang ke lokasi. Dia datang membacakan mantra, entah apa yang dilakukannya. Tetapi setelah dia datang ke lokasi tersebut, banyak warga Sumberwangi yang melewati jembatan tersebut sering melihat penampakan yang aneh. Sehingga banyak dari warga yang mulai ketakutan tiap kali melintasi jembatan tersebut pada malam hari. Mereka melihat ada puluhan orang tentara Jepang duduk di atas jembatan sambil menggendong-gendong kepalanya yang putus di atas dadanya. Bahkan di antara mereka ada yang dadanya berlubang dan jantungnya sudah hilang. Mungkin yang terjadi pada mayat mereka dilakukan oleh analis yang memang gemar mengambil jantung manusia sebagai syarat ritual ilmu hitamnya. Yang melihat penampakan arwah tentara Jepang itu bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi telah banyak yang melihat sendiri, sehingga berhembuslah kabar serta isu yang menceritakan keangkeran jembatan tersebut. Konon saat memasuki malam, desa Sumberwangi menjadi desa yang sangat sunyi. Setiap orang enggan keluar dari rumah. Mereka takut serta khawatir bertemu jenazah yang sempat bergentayangan selama 40 hari tersebut. Sepertinya banyak warga menyebutkan, pasca kematian mengenaskan para serdadu Jepang itu, hampir tiap malam di desa Sumberwangi dihantui teror isu arwah penasaran. Diyakini bahwa hantu para prajurit yang terbunuh bangkit kembali menghantui sekitar tempat mereka meregang nyawa itu. Pembantaian yang menewaskan 45 orang tentara Kaigun telah menjadi buah bibir di desa Sumberwangi. Bahkan kisahnya yang menyeramkan sengaja dihembuskan oleh sebagian pihak. Ceritanya sengaja dibesar-besarkan, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Salah satunya dialah kaum sekte yang dipimpin oleh analis. Kelompok pemuja iblis tersebut benar-benar menggunakan isu itu sebagai kesempatan untuk mereka melakukan ritual aksi kanibalnya kembali. Bagi kelompok sekte tidak ada batasan antara dunia manusia dan juga dunia gaib. Tujuan utama dari dibentuknya sekte adalah untuk mendapatkan kekayaan dengan instan. Setiap jantung dari korban yang mereka ambil akan mereka tukar dengan kekayaan. Analis akan membelinya dan memberikan pada iblis yang dia puja. Setiap jantung yang mereka berikan akan ditukar dengan uang, nilainya setara dengan berat jantung. Itulah mengapa mereka yang sudah tergabung dalam sekte ini rata-rata mengincar kekayaan melalui pesugihan tumbal itu. Selama bergabung dengan sekte, mereka harus sudi dan sukarela menjadi budak dan kaki tangan dari analis. Analis secara perlahan mulai menyembunyikan identitas aslinya. Pengikutnya sudah berbagai macam generasi. Saat ini dia dikenal dengan panggilan Mbah Kawul. Mbah Kawul membangun kelompok sekte itu. Secara pribadi tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan dirinya sendiri yang selama ini merasa tersisa oleh rasa sakit akibat rasa terbakar. Akibat dulu dia membangun perjanjian dengan iblis 100 tahun yang lalu. Setiap orang yang bergabung dengan sektenya selain memberikan jantung untuk iblis, mereka juga wajib memberikan hati tumbalnya untuk dirinya. Bila orang itu bisa memenuhi syarat yang dia berikan, maka dia akan menjual iman pelakunya untuk menjadi seorang pengabdi setan, agar orang itu bisa mendapatkan uang dan juga kekayaan secara mudah. Bagi analis, kekayaan bukanlah tujuan utamanya. Dia hanya ingin sembuh. Dia benar-benar ingin menghilangkan rasa sakitnya. Setiap kali ada orang yang meminta bergabung dalam sektenya, analis meminta hati manusia sebagai syarat mutlak. Apa yang dilakukan oleh analis semata hanya sebagai tipu daya saja, agar sembuh dari rasa sakit yang selama ini telah menyiksa. Meskipun efeknya hanya sementara, akan tetapi itu sangat membantu analis terbebas dari rasa sakit. Jenazah para tentara yang dibuang hanyut terbawa arus sungai. Sebagian dapat mereka selamatkan meskipun tidak lagi bernyawa, tetapi mereka masih membutuhkan tubuh utuhnya untuk diambil sebagai bahan permintaan mereka pada iblis. Mayat yang sudah ditarik diangkat ke atas tanah. Mayat-mayat yang telah memucat mereka kumpulkan. Semua jenazah mereka susun rapi di atas tanah yang berada tepat di bibir sungai. Mereka bekerja secara sembunyi, bahkan tanpa cahaya lampu, agar tidak ada yang mencurigai aksi mereka malam itu.
Pekerjaan malam itu mereka lakukan sesenyap mungkin. Tidak ada satupun warga desa yang tahu. Malam yang gelap gulita tanpa lampu, ditambah kabut tebal dan dingin yang menyelimuti lereng bukit, disambut oleh suara burung hantu serta lolongan anjing yang akan mengabarkan pada seluruh makhluk malam untuk berkumpul menyaksikan kedatangan para iblis. "Bawakan aku jeruk nipisnya," pinta Analis pada seorang wanita mantan pekerja tunasusila. Tujuan wanita itu ikut bergabung dengan Analis dialah demi meminta kekayaan yang melimpah. Usianya sudah tidak muda lagi. Dia ingin di akhir hayatnya menjadi orang kaya agar tidak lagi dicemoohkan oleh keluarga besarnya. Apalagi dengan statusnya sebagai ex wanita tunasusila. Tentu sangat sulit bagi dirinya bila beradaptasi kembali ke kehidupan normal. Dikarenakan menjual jasa sudah tidak memungkinkan, mengingat dirinya sudah tidak muda lagi. Wanita tersebut menyerahkan jeruk nipis yang sudah dibelah menjadi 2 bagian. "Potongkan ayam cemani, aku memerlukan darahnya." "Kami tidak memiliki ayam cemani, Mbah," saut salah satu dari mereka. "Cari." Mata Analis terlihat melotot marah kepada mereka. Sudah bukan menjadi rahasia, ayam cemani biasa yang sering digunakan sebagai syarat yang memang harus disediakan ketika seorang hendak melakukan ritual gaib. Entah itu ritual pemanggilan makhluk halus ataupun jin, kadang juga digunakan sebagai pengganti tumbal pembangunan gedung dan juga tempat lain. Ayam cemani juga digunakan dalam ritual buang sial sampai dengan ritual pesugihan. Itulah mengapa ayam cemani sering menjadi syarat utama untuk syarat pengganti tumbal. Konon sejak zaman dahulu warna hitam pada ayam cemanilah yang membuat hewan itu memenuhi syaratnya untuk menjadi sesajen saat melakukan ritual. Selain itu, ayam cemani adalah jenis ayam yang cukup sulit ditemukan, sehingga effort untuk mencari ayam sejenis itu juga lebih besar. Di tanah Jawa beragam mitos ayam cemani beredar luas di masyarakat dan memang terkadang terdengar tidak masuk akal. Sebagian percaya bahwa ayam cemani bisa menjadi media penghubung antara dunia gaib dan dunia manusia. Ayam ini dianggap bisa membuat kesaktian pada seseorang apabila darahnya diminum mentah di saat menetes dari leher ayam. Iya, memang bagi orang yang percaya ilmu hitam dan yang menjalani ritual tertentu, memakan daging serta darah cemani dalam keadaan hidup-hidup, maka itu akan membuat pelakunya menjadi sakti mandraguna. Tidak tanggung-tanggung kesaktian yang bisa diperoleh. Konon katanya setelah memakan daging ayam cemani, orang tersebut akan memiliki 9 nyawa. Orang itu akan memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Bukan hanya manusia saja, darah ayam cemani konon ceritanya merupakan minuman favorit kesukaan kaum jin. Apabila ada orang yang menjalankan ritual tertentu sambil meminum darah ayam cemani, maka dirinya akan memiliki ilmu kebal terhadap telu maupun santet. Untuk di Indonesia sendiri, yang notabene masyarakatnya sangat percaya bahwa ayam ini pembawa sial bagi yang memelihara, maka otomatis tidak ada yang berani menternaknya secara massal. Hingga ayam ini pun menjadi unggas yang mahal dan langka, karena tidak ada yang berani memelihara serta menternaknya. Dalam tradisi banyak di tempat di Indonesia, ayam jenis ini memang sering digunakan dalam berbagai acara serta ritual yang berhubungan dengan alam gaib. Ayam ini tidak hanya memiliki bulu, jengger, paruh, dan kaki yang berwarna hitam, tetapi daging, darah, tulang, dan jeroan ayam cemani juga berwarna hitam pekat. Sebagian orang percaya memelihara ayam cemani kemungkinan besar karena warnanya yang hitam, sehingga identik dengan hal-hal mistis dan juga menakutkan. Selain itu, ayam cemani juga merupakan hewan favorit bagi makhluk halus. Artinya memelihara ayam cemani dapat mengundang kedatangan makhluk halus secara tidak langsung dan berbahaya bagi pemiliknya. Itulah sebenarnya mengapa ayam cemani terbilang sangat langka di Indonesia. Tidak banyak masyarakat yang berternak ayam cemani lantaran mereka takut mitos ayam cemani yang dapat membawa kesialan akan menimpa hidup pemiliknya. Kembali ke cerita. Setelah mendapatkan ayamnya, salah seorang dari mereka segera menyembelih ayam tersebut lalu mengambil darahnya. Analis yang sudah menerima darah ayam tersebut mencampurnya dengan darah tentara Kaikun yang sebagian jenazah masih mengalir darah.
Setelah dicampur, analis pun langsung memerah jeruk nipis pada darah. Konon katanya siapa saja orang yang mati akibat kecelakaan ataupun pembunuhan yang darahnya diperaskan jeruk nipis, maka arwahnya akan bangkit dan juga bergentayangan karena kesakitan akibat perihnya air jeruk nipis yang dialirkan pada darah mereka. Itulah mengapa analis memeras air jeruk nipis pada darah itu. Tujuannya untuk membangkitkan arwah tentara Kaegun agar bergentayangan. Tujuannya untuk menjadikan para arwah tersebut tunduk terhadap perintahnya. Beberapa orang berjejer di sungai membentuk barisan agar tidak hanyut dibawa oleh arus. Menunggu jenazah yang larut di tengah sungai yang dalamnya hanya setinggi pinggang orang dewasa. Di pinggir sungai ada belasan wanita yang sama bergabung dalam sekte menyambut para jenazah. Mereka dikumpulkan di bibir sungai. Di atas sungai terlihat analis yang kala itu tengah mengganti namanya menjadi Mbah Kaul, duduk di atas batu besar dekat dengan sungai. Dia terlihat membaca mantra dengan membakar beberapa beras kuning dan meneteskan setitik demi setitik darah pada api sebagai salah satu syarat mengundang iblis kembali datang. Tujuannya untuk meminta kekayaan untuk para pemujanya agar diberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Seorang wanita mendudukan jenazah tentara Kaegun. Jenazah yang masih berdarah tersebut dia kumpulkan menjadi satu. Lalu para jenazah mereka belah dadanya untuk diambil jantungnya serta hatinya. Setelah organnya diambil, mayat itu pun kembali dibuang ke sungai. Hujan gerimis di tengah malam mulai mengundang rasa ketakutan. Malam yang gelap gulita serta dinginnya cuaca malam itu semakin terasa menusuk ke dalam pori-pori kulit.